pokoknya suka nongol-nongol aja. Terus akhirnya muncullah video Briel di Enichishai. Terus gue jadi kangen. Kayak gue kemarin nontonin video Enichishai gitu, Cong. Ya gak sih? Terus kayak, soalnya ya, gue tuh kan orangnya gak pernah di depan ya. Gak pernah ditaruh nih di depan nih. Ya mungkin emang gue kurang juga sih. Tapi pas di Enichishai ini gue di depan. Entah kenapa gue juga kagak ngerti. Mungkin waktu itu gue emang, itu kan kayak event terakhir gue sama akademi kan. Habis itu gue udah naik tim. Jadi kayaknya gue ditaruh depan tuh. Pokoknya senternya Briel sebelah gue. Jadi tuh bener-bener fan cam Enichishai tuh yang gue nya tuh di tengah gitu. Yang gue bener-bener kayak muka gue kelihatan dari awal sampai habis. Gue seneng banget dah. Ini apa sih? Sombong amat nih aku, mentang-mentang cak apa, sombong apa sih lu? Jah nggak ada pilihan di showroom. Atau gue emang kalau ngambil showroom gimana? Apalagi sih? Ayo monolog Tasya lagi anjir. Gue mau ngomong apa ya? Gue sebetulnya sekarang lagi mulai nulis lagi. Tapi gue pengen serius gitu loh. Kayak udah doain aja deh. Gue kayak gak mau banyak ngomong, ntar malah gak kejadian kan anjir ya. Ya pokoknya lu doain aja deh. Gitu. Teti, lu udah nyentuh skripsi belum sih? Ini gue tuh lagi mau ngumpulin proposal skripsi TA gitu. Gitu deh, gue tuh emang lagi agak ngekejar. Ini mah gue lagi nonton gue live gak sih? Gue takut deh kalau mau gue lagi nonton gue live. Soalnya gue kayak baru mau ngomongin nilai gue gitu nih. Nih gue tuh kayak, Mami lagi nonton live Tasya gak sih? Gue gak mau deh, pokoknya tuh waktu gue masih JKT dulu ya, kayak gue tuh agak ngesot-ngesotan gitu loh kuliahnya nih. Gue emang kagak pernah cerita karena kan gue dulu pengen menunjukkan gue tuh emang gue lagi nonton live lagi. Gue pengen cerita nilai gue. Udah emang dulu tuh nilai gue kayak agak empot-empotan gitu, ngudut-ngudutan. Terus ya nggak apa-apa, kagak apa, nanya doang. Soalnya pasti kayak denger suara-suara dari HP. Ya udah, terus ya dibilang jelek banget juga enggak sih, cuman kayak gue tuh lagi masih mau ngejar-ngejar ngumpulin SKS gitu loh dan memperbaiki nilai, karena ini bau-baunya gue emang kagak cum laude sih, Cong, ternyata. Cuman ya udah, gue juga galau bet. Bakal balik ke dunia entertainment gak, Ted? Nggak tahu lah ya, gue kayaknya sibuk banget. Gue jujur, gue tuh kayak hidup gue gini-gini aja disetir Rame. Kayak filter kali biar cakep ya. Maaf ya, gue nggak pakai soft lamp dan gue nggak mau pakai kacamata. Jadi gue harus deket, kalau nggak kebaca komennya. Ini kenapa sih? Saya ingat aku nggak cek DM ku. Apa nih, Mbak influencer? Nggak influencer banget ya gue. Gimana sih ini, kagak ada yang mau endorse gue apa selain Scarlett sama Rata. Gue nih ini banget loh, selektif beneran deh. Yang gue pakai tuh gue nggak bokis. Gue tuh orangnya nggak bisa bokis guys. Gue mau sama ini. Ada yang Mahechan nggak sih? Mana sih? Ini Mahechan. Kayak kan ada benda yang nama kacamata, ada, tapi gue malas ambil. Ted, pilih satu member yang paling dikangenin, siapa dan kenapa? Siapa ya? Gue gak bisa milih satu ya. Gue kangen semua sih, maksudnya kayak kangen vibes gitu loh. Kangen siniar, iya sih gue juga kangen. Cuman emang kemarin tuh gue nyesel sih, maksudnya gue nggak mengirakan kalau akan ada PPKM darurat, karena gue numpuk episode tuh udah lumayan lama. Waktu kan gue numpuk episode kayak
sekitar langsung 3 episode. Itu kan berarti udah berminggu-minggu sebelum PPKM kan. Gue tuh nggak tahu akan terjadi PPKM, dan gue juga nggak tahu kalau ternyata Kak Baby positif. Jadi kayak wah, kalau misalnya tahu akan ada PPKM, mungkin gue dan Kak Baby mungkin akan nge-stok episode lebih banyak. Cuma itu deh ternyata. Terus kemarin tuh Kak Baby kayak mau virtual gitu, tapi ternyata dia kayak masih lemah letih lesu, jadi kayak belum dulu gitu. Cuman kemarin gue udah chat sih, kayak gimana lu, apa kabar, terus dia bilang gue udah sehat nih gitu, kayak udah bisa deh siniar virtual gitu, mungkin nanti lagi diomongin dulu. Minus berapa matanya sih? Nah ini gue nggak tahu sih, gue terakhir ngecek tuh gue 3,325 itu per 3/4 nggak sih? Terus gue udah lama nggak ngecek lagi, selama pandemi ini gue nggak pernah ngecek lagi, dan kayaknya harusnya nambah nggak sih? Tadi gue cek. Kok mama kamu nggak antar minum? Iya bener juga sih, gue juga belum makan nih guys. Apa nih? Kan K3 pasti kangen. Lo kaget nggak sih Ted, Kak Baby sekarang berhijab? Gue gak kaget sih, soalnya dia udah ngomong dari lama, gue udah tahu dari lama dia mau berhijab. Gue kan bestie banget sama dia. Kayak di web dramanya Yeri, lu jadi apa? Lah gue kan Yeri. Aduh, mami minum. Let's eat. Tuh gue disuruh makan sama gue. Kalian udah makan belum? Annyeong. Nih. Apa nih? Oh, teman gue nih mau live bareng dong kan, mau panjat. Sorry. Hai. Kalian tahu nggak sih? Kayaknya tahu deh. Kalian suka nonton TikTok gak? Jadi tuh gue kaget nih, temen gue Oh ya kalau Allah, udah jadi selebtok nih. ngezoom banget gak sih? Kayak ngezoom gede banget nih muka gue. Mohon maaf, Gak apa-apa, bentar ya. gue juga nggak pak. Nih, gue kenalin dulu nih temen gue. Oh, lu harusnya udah pada lihat sih dulu waktu masih di TikTok gue yang lama. TikTok gue belum dihapus loh, yang lama loh, yang JKT. Di TikTok JKT gue yang lama, gue punya nih temen yang tiba-tiba, apa sih, lu bikin video apa sih, Rin? Itu gue joget apa ya? Heavy Rotation ya? Pokoknya lagu JKT. Nggak tahu, lupa Iya, gue. yang akhirnya gue stitch, iya yang gue duetin itu. Lu duet. Ya Gue sengaja sih duetin. sebenarnya. Kayak terus kayak Tapi orang-orang di tuh TikTok ngiranya, JKT gue, di TikTok JKT gue dulu sih gue vlog banget loh, kayak gak ada viewersnya. Itu kayak viewers gue paling banyak tuh yang gue video sama lu. iya justru malah lu manjat ke gue gak sih di video itu? Iya, gue manjat ke lu karena lu, iya emang lu temen gue nih selebtok guys. Coba ya, apa sih TikTok lu, apa sih? Kayaknya Sama kayak makan IG. makan kentang ya. Iya, Makan boleh kentang. dikasih tahu gak sih ke followers lu kenapa? Lo dulu username Instagramnya apa? Oh iya, gue gak pernah cerita anjir ya. Jadi nih, gue harus cerita sih. Jadi nih gue bestie banget nih dulu. Sampai sekarang. Tapi maksud gue dulu tuh waktu Sejarah kita juga SMP. kenapa Instagram gue namanya makan kentang, karena kayak pada nanyain gitu-gitu loh. Iya weh, jadi tuh. Tapi gue lupa sih lu kenapa makan kentang, gue lupa. Tapi dulu pas SMP, iya lu dari dulu username udah makan kentang kan. Terus gue nih pengen ikutan. Gue bilang apa ya yang belakangnya tang-tang juga ya, makan apa tang gitu gue pikir kan. Terus gue akhirnya makan kutang cuy. Waktu itu IG gue lama banget lagi makan kutang, kayak setahunan ada gak sih, setahun lebih. Orgil gue Iya, dulu. se-SMP-an itu gak sih? Iya, saya SMP-an itu Kayak, username IG gue makan kutang cuy. Dan gue kayak wah gila sih gue. Terus ada satu lagi, sama dulu gue juga punya teman namanya Nabil kan ya. nah dia makan cupang. Dia makan cupang. Jadi kita bertiga nih makan kentang, makan cupang, makan kutang. Tapi yang paling gila-gila ayam gue doang. Iya, terus kayak
lo tau gak sih kayak ada orang yang kemana-mana tuh berdua mulu udah kayak biji. Nah udah tuh yang satu makan kentang, yang satu makan kutang. Ya Pantesan lu emang kagak punya kita nggak sih pacar kan? cuy, bener. Terus kita dulu rebutin mantan gue ini anjir, dulu si Kevin Rianto gitu gak sih. Jijik banget. Jadi tuh kayak dulu gue pernah mantanan nih sama nih orang nih, terus udah putus kan, udah putus lama, terus tiba-tiba pas kelas Ntar 3 kegeeran tuh orangnya sekarang diomongin. ini, bodo amat gue, ih, dia dulu udah menyakiti hati gue sampai tercabik-cabik, kurang ajar emang. Terus pas kelas 3 tiba-tiba dia kayak gimmick gitu sama lo, ya gak sih? Ah enggak, awalnya tuh April Mop. Nah kan April Mop tuh kayak ada satu teman kita, teman dekat juga. Dia tuh kayak awalnya tuh pura-pura, mau jadi pacar gue nggak gitu ke gue. Terus gue kayak, kan bercanda, ini konteksnya bercanda kan. Kayak, nggak mau, lo mah Tasya juga dideketin. Udah jadian aja sama Tasya. Habis itu dia nembak Oh itu waktu itu lu. lagi deket sama Terus gue gak kayak, sih? Yang gue pergi nonton itu. iya pokoknya nggak tahu lah Oh kayak iya iya gue konteksnya lupa, wah bercanda-bercanda kocak. tapi serius gitu. Ya udah kan, Bukan akhirnya Budi mulu anjir. akhirnya si orang itu, si teman kita ini tuh sama si Tasya. Terus gue kayak, apa nih tadi pagi nembak gue, terus sekarang jadi sama Tasya. Terus kan kayak, gue juga temenan sama nih orang, gue nggak boleh kalah. Akhirnya gue sama mantannya Tasya. Ya jadi lo sama mantan gue, lu satu les kan sama mantan gue. Terus lu Iya. apa sih? Kayak lu foto bareng gitu, terus waktu itu masih pakai BBM gak sih? Lu jadi DP BBM. Terus gue kayak, ini beneran gak sih? Anjir bet ya, kata gue, ini beneran gak sih? Terus gue kayak, iya beneran. Tapi gue rasa lu emang beneran deket. Atau enggak dia sih, dia yang pengen deket. Cikope. Tapi waktu itu lo marah banget gitu loh, Sya. Kita tuh berantem cuma pernah 2 kali ya. Yang satu gara-gara lo kayang di depan gue, terus gue nangis. Oh, iya Yang satu gara-gara itu. Iya gue marah soalnya absurd aja cuy. Maksudnya dulu tuh emang gue kan drama banget ya sama si mantan gue yang itu ya. Bahkan gue kayak ngapain nyebutin mantan gue, soalnya itu kayak bukan mantan cuy, gila kali ya. Gue udah gak mengakui dia. Pokoknya sama si Cikope ini, kita sebetulnya namanya Cikope ya. Gue dulu ya emang sama si Cikope ini historinya jelek nih. Jadi tuh dulu gue gak tau kenapa kayak gue dipelet nih sama dia. So, gue demen banget nih sama dia orang. Padahal sama gue sama dia pun kayaknya gak pernah ngapa-ngapain juga loh. Kayak gue chat sama dia tuh Ya kayaknya lo 3 hari sekali dimanfaatin gitu, bodoh. gak sih? Iya, terus dia tuh kayak suka nyontek PR gue gitu. Nah dulu tuh gue les kan, gue les-lesan nih di tempat namanya Om Yudi, kayak les bimbel gitu. Terus biasanya nih habis gue pulang bimbel, dia baru SMS gue, masih pakai SMS pas itu. Dia suka SMS gue kayak, ini dong minta jawaban pelajaran ini. Cuman dulu mah gue kan bego ya, gue merasa kayak, oh gila gue dibutuhkan ya sama nih orang. Gue suka kasih tuh akhirnya jawabannya. Itu kurang ajar banget sih kalau dipikir-pikir, gila ya orang sekalian gue digituin. Terus akhirnya setelah gue melalui drama-drama itu, kelas 3 lu gimmick sama dia, kan kurang ajar weh. Tapi klarifikasi dulu lu pintar. Jadi tuh dulu waktu kelas, pokoknya sampai SD gitu Gue kan. masih pintar sampai Kayak sekarang, bener-bener dia tuh dulu pintar banget gitu, enggak sih? Jadi kayak kan dulu SD sama SMP kita tuh sama. dulu. Oh iya, lu pernah ranking 1 waktu SD. Nah waktu SMP dimanfaatin lah kan sama si mantan ini sampai jadi bucin bodoh gitu loh. Akhirnya ke bawah nih sampai gede. Titik gue gobloknya tuh pas gue pacaran sama dia nih, mak gue lagi nonton live, mak gue mungkin baru tahu sekarang ya. Sebenarnya gue tuh pintar, cuman sejak gue kenal dia gue jadi goblok, dan gobloknya tuh sampai sekarang. Benci banget. Tapi dulu emang gue pinter weh. Jadi tuh dulu gue nggak jual, gue dulu selalu ranking 1 di kelas dari SD. Terus di seangkatan tuh gue ranking 2 gitu, ranking 2 seangkatan. Iya, soalnya ranking 3 ya gue. Oh iya, nah ranking 1-nya tuh kayak legend banget gitu gak sih? Bahkan sekarang dia kayaknya kuliah di mana sih dia? Kayak di PTN. Gak tahu, kan kita udah gak ngurusin. Iya, tapi maksudnya gue masih segereja sama dia. Jadi gue tahu nih orang nih emang legend gitu. Bahkan dia pas udah SMA masuknya SMA yang emang kayak prestis gitu. Nah dulu tuh gue sepinter itu cuy, sampai gue sama si ranking 1 seangkatan ini, gue dikasih sama guru gue dulu tuh gue bedanya cuma 0,2 apa 0,02 gitu pokoknya. Kalau misalnya gue kayak per dikit tuh gue udah bisa ranking 1 seangkatan. Terus gue SMP bego gara-gara kayak Cikope. Tadi ada yang kasih cerita kayang. Jadi tuh ini cerita kayang. Waktu itu tuh lu pernah cerita, jadi kenapa sih pokoknya ada yang meninggal. Nih gue dulu yang awal ya. Gue lupa deh yang ceritanya.
Jadi tuh ceritanya ada tetangga di komplek gua, jauh rumahnya, tapi tuh satu klaster. Dia tuh meninggal gara-gara tetanus. Nah, yang Oh belum iya tahu tetanus. tetanus itu tuh kayak Malam penyakit gara-gara itu kayak gejalanya parah banget bisa sumpah. ada karat dari besi masuk ke pembuluh darah lo, kayak misalnya ada paku ketusuk lo, ketusuk paku nih terus karatnya nggak dibersihin, nah itu Mm-mm. masuk ke pembuluh darah lo terus ntar kan bisa kena tetanus. Tetanus itu tuh bikin kekakuan otot. Nah terus si tetangga gua almarhum ini meninggalnya posisinya tuh kayak nggak bagus lah karena ototnya tuh kaku, kayak lu bayangin kayak dia tuh pokoknya kayak kayang gitu. Aduh astagfirullah ngomongin orang Nah meninggal. terus pas si Arini lagi cerita ke gue tiba-tiba kayak balik badan gitu, terus gue langsung kayang depan dia kan, terus Terus lu jalan dia simping, sumpah lu nangis, gila ya. terus dia Jadi si Tasya tuh kayang sambil jalan sambil senyum. iya tuh senyum kayak Bisa. muka gue kebalik, terus gue senyum gitu kan, terus gue kayak senyum yang mangap-mangap kayak gitu kan, terus dia nangis weh. Ya seru banget. Gue inget banget Bodoh. dia nangis, terus tuh kayak musuhin gue gitu 2 hari kayaknya. Terus gue kayak sampai bingung ya, gue harus minta maaf gimana, kayak sorry ya gue kayang, lu ngerti gak sih, gue kayak absurd banget coy itu kayak. Terus kayak pada belain lu lagi, tapi emang iya sih, maksudnya pikir-pikirnya gue rese, cuman kayak nggak penting aja, lucu. Iya, terus kayak masa minta maaf ya? Iya, enggak kok orang-orang nanya, kenapa itu hari ini nangis? Iya, gara-gara si Tasya kayang. Iya kan, kayak nggak masuk akal kan, cuman ya udahlah, itu udah masa lalu yang gak jelas jir. Emang sebenarnya kayak nggak pernah ada yang jelas nggak sih? Ini ya followersnya Tasya, kalau misalnya lo inget Tasya pernah cerita dia nabrak bus, itu sama gue naik motor ya. Iya gue pernah cerita tau, gue nabrak shuttle bus, dia naik motor, tapi itu juga maksudnya itu bukan salah kita weh, itu salah shuttle-nya gak sih? Ya, tapi kita ngantuk dan Benar. ya udah jalan aja Oh yuk gitu. enggak, jadi tuh gini, Naik motor. kita tuh nyetir, kita tuh, gue tuh nggak pernah nyetir ya, gue tuh kayak emang orangnya nggak bisa naik motor, nggak bisa naik kendaraan pokoknya, gue tuh selalu jadi penumpang. Nah terus si hari ini yang bawa kan jalan nih, kita tuh emang sering nih sore-sore kayak gak jelas aja, kayak tiba-tiba mau keliling nggak gitu, ya udah keliling nih, gak ada tujuannya. Terus di belakang shuttle bus tuh, shuttle yang kecil ya, shuttle bukan bus, di belakangnya shuttle, terus tiba-tiba shuttle-nya tuh kayak ngerem, tapi ngeremnya di tanjakan, ya nggak sih? Jadi tuh kayak Iya, dia iya. Di tanjakan lagi polisi nih kan, tidur. ngeng, terus kita di belakangnya kan, kita ngerem dong, duduk nungguin gitu. Nah teman karena dia berhenti di polisi tidur, dia kayak mundur lagi gitu kan, terus kayak kedobrak, ketabrak dia sama kita, terus kita kayak lah gimana dong, jerit. Semua aneh banget ya sih. Sama gue ada aja cerita pernah nabraknya Darin. Ya kita pernah nabrak juga ya, Sa. Kayaknya gue, ada teman gue. Kayaknya gue selalu nabrak sih. Yang habis itu mesti Lu, balet, oh enggak bukan, yang habis itu mesti balet cerita nabraknya beda lagi. Ih, gue sering banget tahu kecelakaan, gue tuh gak ngerti lagi kenapa gue kayak begini. gue tahu yang kecelakaan itu, yang lo, Iya kan, itu lo yang bawa motor kan, abis itu nggak ada yang percaya lagi sama lo. enggak, bukan cuma nggak percaya, emang gue habis itu gak pernah megang motor lagi cuy, kayak udah deh, gue emang bakal jadi princess aja selama ini, gue akan disopirin selama lamanya, gue kayak udah nggak tahu lagi lah. Emang sering Ya itu ngerepotin, pas jadi SMP, kayak pas SMA gue udah rada lebih waras sih, beda sih soalnya pergaulannya. SMA gue kan SMA swasta Katolik ya, kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain yang aneh-aneh juga gitu. Tuh SMP kita tuh kayak masih liar banget cuy, gue kayak nggak ngerti lagi, itu kayak bener-bener definisi SMP liar. mah liar banget. Gue SMA kayak makin liar ya, hidup negeri. Ya kan lu masuk negeri kan, gue udah nggak liar tuh. SMA gue nggak punya temen weh awal-awal, kayak hidup gue selalu gitu deh. Gue juga pas masuk kampus juga awal gue Soalnya gak ada lo tuh temen cuy. selalu, lo tuh terlalu lengket sama orang lain, jadi kayak hidup lo udah bergantung sama orang lain, terus lo masuk ke lingkungan Bener ya, baru. gue tuh orangnya circlean banget sebetulnya weh, kayak kalau udah ada circle-nya baru gue kelihatan gitu loh cocoknya. Kalau misalnya masih sendiri gue kayak malu gitu kan. Nggak, terus gue ingat banget dulu waktu gue masuk kampus tuh gue ansos gara-gara gue nggak punya Instagram, gue nggak punya sosmed juga, jadi gue kayak left out gitu loh. Oh, Gue gara-gara nggak pas punya baru sosmed. masuk kampus, lo baru masuk JKT juga gak sih? Iya emang, jadi gue emang belum ada sosmed. Terus lagi sibuk-sibuknya kan gue waktu itu masih jadi trainee kan, belum tim. Wah itu kan kayak wah gila sih emang itu
kayak hidup gue disetir JKT gitu loh, kayak semuanya porsi gue sono. Jadi kayak nggak pernah nongkrong, nggak pernah chat, nggak pernah ada di story IG, nggak pernah ngapa-ngapain. Itulah gue dan kantosan gue di tahun pertama. Karin Iya, SMA terus pantang kayak pulang sebelum Givari pulang. maaf ya, agak liar emang anaknya. Terus waktu waktu lo audisi JKT yang terakhir itu, lo nggak ngasih tahu gue kayak dulu dulu nih ya guys, hidup kita tuh sangat terbuka, bahkan ya, nggak tahu sih, pokoknya pokoknya terbuka banget ya, apa-apa tuh selalu diceritain. Tapi Gue waktu nggak dia tahu. audisi JKT nggak nyeritain ke siapa-siapa. Kalian kalau misalnya tahu cerita si Tasya sama Jesslyn ikut audisi Gen 3 dan ada waktu itu gue pernah cerita di Twitter, terus kayak ada yang notice gitu loh. Jadi gue bilang lo tuh gue punya temen yang selalu joget-joget di depan WC Iya, apa di depan kaca WC kelas. kaca WC itu gue. Bahkan kayaknya gue doang di Jesslyn joget, tapi kayak nggak seambis gue gitu loh. Gue tuh ding kayak Ya gitu banget deh Jesslyn gue. Jesslyn juga sama lo gitu loh, kayak ya gitu. Iya iya gitu dah pokoknya. Nah iya, soalnya waktu Gen 3 5 gue daftar tuh kayak gue ngomong, maksudnya semua orang tahu gitu kan, gue emang congor abis ya. Semua orang tahu. Terus pas gue nggak lolos tuh gue kayak malu sendiri gitu, ngerti gak sih? Terus pas Gen 6 tuh gue kayak, itu kan gue udah SMA ya. Gue udah SMA cuy. Gue udah SMA kelas 3. Itu gue SMA kelas 3 tahu daftar daftar itu si Gen Iya 6. tahu. Jadi kayak Heeh. gue tuh udah, otak gue tuh udah ada isinya gitu loh. Terus gue pikir-pikir kalau misalnya gue kagak masuk lagi gue malu lah gitu kan. Dan itu bahkan gue kayak yang tadinya mau daftar, tadinya nggak mau daftar gitu, itu gue bener-bener daftar kayak misalnya pendaftarannya tuh udah mau tutup hari itu jam 12, gue jam 10 tuh baru submit gitu. Jam 10 gue baru submit. Jadi kayak impulsif banget cuy. Bahkan kayak gue sama Jesslyn, gue kayak nggak bilang-bilang Jesslyn juga gitu loh, kayak cuma tahu nih pas awal dibuka pendaftaran kayak, weh Gen 6 nih daftar kayak, daftar kali ya gitu-gitu, tapi kayak belum tahu gitu loh. Dan akhirnya gue detik-detik terakhir akhirnya gue submit tuh. Dan gue kan nggak mikir bakal keterima ya, ya makanya kalau misalnya tuh gue keterima ya gue ajak Jesslyn lah, gila kali. Iya iya iya. Gila hidup gue begini amat ya. Tapi emang harus gitu Ya, tau, hidup gue kalau juga misalnya gini ngarep amat. tuh biasa malah dapet cuy. Kalau misalnya Setuju. ngarep banget tuh malah biasanya nggak dapet, ya kan. Oh terus emang sebelum gue jaket itu gue dulu ini apa sih, Sojo Kompleks cuy gue. Sojo Lu tau gak sih gue kompleks. Sojo Yang itu Kompleks? gue tahu. Oh iya, orang itu gue, iya weh gitu. Gila banget sih, hidup gue tuh aneh banget sumpah. Halo istrinya Jerome Pauline itu mah lu cuy. Kita ceritain Jesslyn Tapi yang jadi founder fanbase. Gue tahu, please enggak. Gue tahu. Jadi tuh Jesslyn itu sama Tasya jadi admin fanbase Grayson Chance. Kalian tahu nggak sih Grayson bukan Chance? jir, Yang dulu dia digadang-gadang. bu- Oh bukan. oh tapi ya, Tapi tapi lo pernah, juga tapi pernah jadi pernah. itu kan? Enggak, yang gue sama Jesslyn tuh bukan Grayson Change, One Direction. Oh ya, itu gue juga tahu. Jadi zaman-zaman Twitter nggak sih, kayak kelas Zaman 6. Twitter pas gue jadi, pas Grayson Change, kayak gue bukan bikin fanbase tapi gue gabung gitu loh. Jadi kayak udah ada fanbase-nya yang gede, terus kayak dia open pendaftaran kan, terus akhirnya gue daftar juga. Tapi ini Iya, Jesslyn jadi Grayson founder Netter fanbase Ina. tuh dulu tuh ini, oh iya Grayson Letter itu namanya, gila lu, gue bahkan udah lupa. Ini loh, jadi tuh dulu pas awal masukin 6 kan semuanya udah langsung ada fanbase ya. Gue nggak tahu sih, pokoknya semuanya udah langsung ada fanbase aja gitu, gue nggak ngerti juga dari mana. Tapi gue yang emang benar-benar nggak ada background apa-apa gitu ya, bahkan gue ya nggak gitu ngerti kan soal perjaketian ini. Dan emang gue juga orangnya biasa-biasa aja banget, nggak kayak yang pernah main iklan, nggak kayak yang punya koneksi apa, nggak yang pernah ngapa-ngapain. Gue kayak bener-bener emang anak SMA biasa doang gitu. Akhirnya di Ya antara kayaknya itu semuanya, lu di apa masuk JKT kepencet nggak sih gara-gara orang terakhir nih yang submit. Terus kepencet. iya nih Oh ya kayak udahlah nggak apa-apa pencet panggil aja. dia. Terus pas datang ternyata lumayan, lumayan buat dijadiin bulan-bulanan. Ya udah tuh akhirnya gue nggak ada fanbase sendiri di saat yang lain udah ada.
bener-bener gue inget kok itu kayak setelah diperkenalin tuh kayak malamnya udah langsung ada yang punya fanbase, udah ada yang punya itu, terus gue belum ada. Nah si Jesslyn ini prihatin dong, dia kayak gak rela gitu mungkin kayak, weh bestie gue nih masa dia kagak ada fansnya gitu. Maksud gue, Iya, gue tahu iya, yang cerita itu ini. kan salah satu cara biar lu di notice kan, maksudnya karena gue juga belum ada sosmed waktu itu kan. Ya, gimana caranya fans lain mau tahu kalau misalnya gue, kalau misalnya gue fanbase saya nggak ada gitu. Akhirnya dia bikinin lah gue fanbase yang gue tahu juga gitu. Sebetulnya gue tahu dia bikinin ini nih. Gitu deh, namanya gue ingat batu Tasya Always. Itu bagus sih namanya Tasya Always ya anjir ya. Ya udah akhirnya Gue dia tahu. bikin tuh fanbase itu, dia ngadmin, tapi sebetulnya gak yang lama banget gimana juga sih, cuma waktu itu karena kan gue masuk April Mei gitu kan. April gue diumumin, terus kayak sekitar akhir April dia bikin itu fanbase, maksudnya biar kayak orang aware aja gitu ada guanya. Terus gak lama akhirnya gue ulang tahun kan. Nah itu tuh tadi sebetulnya tuh fanbase-nya udah gak aktif, cuma di awal doang dia aktifnya. Kayak ya biar pokoknya biar orang tahu ada gue, karena kan temenan sama fanbase lain gitu kan. Sebetulnya kagak ngaruh juga sih, fans gue juga gak nambah dari situ sebetulnya. Terus udah gitu ya udah deh gue ulang tahun, terus kayak kasihan gitu karena gue nggak punya fanbase, gue nggak punya project ulang tahun jir. Untung ada si Jesslyn dan fanbase-fanbaseannya itu. Kira ya udah deh, ulang tahun pertama gue itu gue lalui bersama fanbase bodong gue. Anjir parah banget gak sih hidup gue. Sumpah kalian parah sih. Ya terus kayak, gue juga prihatin sama lo, soalnya lo gak pernah ulang tahun di teater gitu gak sih? Bener, emang ini banyak banyak kesedihan sih kalau gue pikir-pikir ya. Gue tuh sebenarnya ya, waktu lo ulang tahun, itu tuh lo kayak ada acara gitu di Menara 165, terus gue sama teman kita salah satu di geng itu tuh gue kayak, ayo dong please temenin gue ke ke acara itu, walaupun Lu mau gue pura-pura nggak ngechat tahu kan kan, gue tadi ya nggak tahu kan. kejadian. Iya, tapi kan ya seperti yang Anda tahu, kita berdua di geng itu kan nebeng sana Berdua, sini, tidak bukan bisa membawa bertiga. mobil. Siapa Hah? sih? Enggak, Siapa maksudnya sih? kayak lo sama gue kan kalau kalau kemana-mana harus nebeng orang. Nah Iya di iya. saat itu nggak ada yang bisa ke acara itu. Masa gue sendirian terus gue pelangak pelongon, ntar gue diculik, itu Tapi isinya kenapa kayak berdua? fans tuh banyak Bukan kan cowok bertiga. kan. Oh tadinya berdua dulu, terus bertiga jadinya. Tapi tetap nggak ada yang bisa jalan juga. Parah banget sih emang teman-teman gue nggak ada yang supportif jir. Lu doang temen gue yang supportif kayaknya dah. Sama Jesslyn bertiga ya udah. Iya Dan gitu soalnya pokoknya itu kita nggak punya temen lain, jadi kayak harus saling bener support. jir. Bener weh. Temen gue sebetulnya itu doang cuy. Ngakak. Gue tuh Ayo kita nih ya buat modalin. yang belum tahu, Udah lewat sih. gue Kenapa? udah support lu sama Jesslyn dari zaman kalian mau Gen 3. Nah, gue kan waktu itu Bener. emang ngikutin JKT juga ya. Jadi gue tuh punya punya file di laptop yang kayak full audisinya Gen 2 yang zamannya Oh Yupi. itu kan emang di Terus si TV kan Jason juga. ngeliat kan file di laptop gue. Terus kayak, hah, kamu enggak kamu ya. Hah, lu suka JKT? Lu kalau misalnya mau mau daftar bilang aja sama kita. Terus gue kayak, no, thank you. Gue bukan pengen ikut audisi juga. Gue harus mendalami seluk-beluk JKT biar gue bisa mendukung kalian. Gitu. Lagi-lagi gue supportif banget. Tapi dulu emang kalau Jesslyn emang dulu dia emang fans. Gue ingat banget dia kayak beli apa gitu di Gramet. Gue lupa sih dulu dia beli apa gitu di Gramet. Terus dia dapet PP-nya Kacigul. Terus dapet tiket handshake gitu-gitu deh, gue gak ngerti juga. Terus dia suka kayak yang nonton, Yusya nonton teater ntar keburu setlistnya abis. Terus gue tuh kayak gak ngerti gitu, kayak ngomong apa sih nih orang gitu. Kalau gue nih emang ambisius Ya. pengen artis aja dari dulu. Kalau misalnya si Jesslyn mah emang dia kan wibu-wibu gitu gak sih? Gue sih kagak. Kita gibahin Jaslyn lagi di sini. Iya deh kalau Ya gue misalnya gak ntar ada gibahin. yang Ini mah real. Gue bukan bergosip. ya gibah kan bukan hal yang baik ya. Maksudnya ngomongin hal yang jelek ya, kita kan nggak ngomongin hal yang Kita jelek. juga. Kita lagi throwback Nostalgia. masa lalu. Bener. Nostalgia SMP kita. Ini kenapa sih? Jaslyn wibu Happy birthday Tasya. banget Udah lewat, cuy. bahkan udah lewat sebulan yang lalu, jeret. Udah lama banget cuy.
Gila. Ya happy birthday ya. Kita tuh ya, jadi tuh gue punya grup kan. Berlima nih si grupnya. Gue hari ini sama ada 3 temen gue yang lain. Terus kita tuh bener-bener tiap kali ada yang ulang tahun tuh ngucapinnya bener-bener cuman HBD buat yang ngerasa. Udah gitu doang. Bahkan kayak gak di-mention gitu gak sih? Kayak bener-bener setiap tahun buat tiap ada yang ulang tahun pasti kayak gitu. HBD buat yang ngerasa. Tapi dari grup itu tuh gue merasa kayak gue udah mencapai the next level of friendship gitu loh. Kayak dimana saatnya lo tuh nggak setiap saat ngabarin, tapi ketika ada yang butuh selalu dibantuin gitu loh. Ya Tau kecuali gak lu sih? sih kayak Lu liat seseorang di komen kayak gak sih hari ini? apa-apa. Oh, iya iya iya. Gue pengen nyapa tapi kayak ya udah deh nggak. Tapi emang kita di grup itu udah next level of friendship banget sih. Kayak Ya, kecuali ini orang Tasya tuh sih gak bakal guys, soalnya kan ya. Enggak, nggak tahu. makanya gue mau ngomong ini tuh udah next level of friendship banget karena sebenarnya nih gue udah mantanan nih sama salah satu member di geng kita. Tapi maksudnya setelah gue putus sama dia pun kayak tetap biasa aja gak sih? Kita kan temenan dari SMP ya. Jadi kayak abis Nggak nonton putus kan. pun, iya nggak nonton kan. Abis putus pun kayak tetap biasa aja. Kayak gak jadi musuhan karena emang kita tuh udah sebesti itu, ngerti gak sih? Iya, bahkan dulu, lo inget gak sih lo pernah bilang kayak gini ke salah satu teman kita, tapi bukan si mantan yang jadi mantan itu. Pokoknya kalau umur 30, gue belum nikah, kita nikah ya. Oke. Emang iya gue ngomong gitu ya. Oh my god. Iya, jadi kayak kita udah ada Wah, gila. tek-tekan. Kalau misal umur Udah kayak 30 Wattpad belum gak nikah sih, ya cuy? udah. Gue jerit. Nih, jadi kan kita berlima ya. Gue cerita nih, kita tuh berlima. Nih gue hari ini 3 cowok ini nih. Yang ini nih, yang ini mantan gue. Tapi udah putus. Terus yang ini, dia Ya, tuh iya ngejar mantan. gue pas SMP. Kayak di pelet, tau gak? Dia ngejar gue pas SMP tuh gue geli banget. Gue sampai suka berantem kayak gue cuy. Tapi gak tau ya, akhirnya kita temenan deket pas jadi bestie pas udah mau lulus SMP sampai sekarang. Tapi dulu yang itu Terus juga tuh, kayak demen sama lu deh. Ya gak sih? Mantan gak sih lu? Enggak ya? ngaco. Oh enggak deh. Dia Gak masuk ke tahu jalur sih. cakep ya berarti. Emang mulutnya buaya. Ini yang Ya, ditulis atau Teti enggak di emang cerpen karena gue cara cakep aja mendapatkan sih. pacar gak sih? Enggak weh. Lu ngurus si Teti cara mendapatkan pacar, pacar aja kagak punya. Punya gak sih? Enggak punya. Gue lagi fokus mengimprove diri gue sendiri. Ya anjay banget ya. Tapi Siapa lucu deh namanya gue. lupa. Orangnya masih join gak ya kata lu? Gue kayak mau menyapa tapi iya gitu deh. Jadi tadi tiba-tiba pas gue lagi scroll komen gitu ya, gue kayak melihat ada suatu nama yang familiar gitu guys. Seru banget ya, Iya. hidupnya tuh Gue notice. penuh permantanan banget. Jadi tuh dulu hari ini nih dia pacaran sama kakak kelas ya kan, terus lama gitu gak sih? Iya. Lama. Terus gue juga pacaran nih sama, nggak pacaran sih, soalnya emang nih gue sama si HTS-an. kakak ini juga. Gue nggak Sampai lu jadi babi. ya udah Ada itu aja. ngop-ngopnya. Terus dulu lu ini gak sih kayak lu foto aib gue, terus lu upload di IG lu, terus lu tag si kakak kelas gue ini ya gak sih? Oh iya. gue inget banget coy, lu tag dia, terus gue yang kayak terus kayaknya gue share foto lu juga, terus gue tag cowok lu gitu deh. Iya, terus kayak tagnya, Kak ini nih Kak, lihat. Gue gak tahu. Terus itu waktu lo masuk JKT, gue langsung take down foto-foto yang kayak gitu. Iya, foto-foto aib gue banyak banget di IG lu cuy, sumpah. Iya, soalnya kan temen lu gue doang. Bener. Aduh, Tapi Jasmine nggak pernah. Jasmine dari dulu tuh ya tipe-tipe cewek Wattpad banget cuy. Dia tuh kayak yang cakep tapi IG-nya kosong gitu loh. Kayak nguploadnya kayak kagak ada mukanya. Iya. Jesslyn itu ya tipe. Gue mah comel banget, udah comel, tengil lagi. Kalau Jesslyn tuh tipe, dia tuh cakep dari dulu. Jadi kayak ketika anak-anak tuh masih kayak bau matahari, si Jesslyn tuh udah cakep kayak putih, bening.
Terus kalau ngomong sih Soalnya dia kayak, tuh oh ini iya loh, dia suaranya nggak lembut, tapi kayak kita kecuali loh. kalau lagi ketawa ya. Apa? Dia tuh kalau kita kan emang suka keliling ya. Terus apalagi gue pas dulu tuh gue kayak suka di lapangan gitu. Gue suka main di lapangan. Nah Justin tuh dari dulu tuh enggak. Di saat yang lain lagi sibuk apa, dia tuh di rumah baca buku, baca novel. Dulu tuh dia Gambar kayak gitu. novelnya paling banyak deh. Ngegambar, iya. Iya. Anjir kok nggak main game. Kayak pokoknya dari dulu dia udah kayak gitu-gitu aja. Makanya dia tuh di rumah mulu, makanya putih banget. Ih, Iya, gue kayak tipikal kayaknya cewek kagak wibu bisa di banget gak rumah sih? Cewek doang. wibu tapi yang cakep gitu Tapi loh. iya, terus dulu tuh di saat yang lain kamarnya masih kayak orang alay, dia tuh kamarnya yang kayak temboknya tuh putih semua. Terus biasa teman-teman gue tuh kalau main pasti ke rumah dia, base campnya tuh di rumah dia, karena kamar dia tuh paling bagus buat foto, kayak lightingnya bagus, terus kayak temboknya putih. Tapi sayangnya nih si Yasmin ini selera cowok tuh jelek banget dulu pas SMP. Aduh, pusing banget nih kalau mikirin dia. Dia tuh beneran aneh sih. Dia tuh, gue gak lagi sama dia. Maksudnya gue yang dulu jelek aja tuh kayak seleranya tinggi gitu. Gue pasti ngarepnya sama cowok-cowok yang kelas atas gitu. Ya masalahnya si Jasonnya juga cakep. Si Jasonnya tuh cakep banget. Jadi kayak kita expect-nya, wah seleranya tinggi banget nih. Iya, makanya. Terus pas gue liat lakinya gue kayak, ya nggak apa-apa sih selera lu sih J, tapi ya udah. Bengek. Oh my god, aneh banget dah kehidupan gue dulu. Sampai sekarang juga sebenarnya aneh. Cuman ya udah nggak ternotis aja. Dia emang aneh deh dulu. Dia kan wibu. Dia kan wibu, wibu kan aneh. Si Jason telinganya panas. Oh ya, sekarang dia tuh masuk yang ini kan, geng geng mabar di JKT apa sih namanya? Gue nggak tahu. Valorant, Valkyrie. Valkyrie, Valorant mana nama game ya? Valkyrie, Valkyrie. Gue Nah, lupa tapi kayak gue infonya. nggak kaget gitu loh soalnya. Apa? Ya? Lo dulu apa gue dulu nih? Gue nggak mau ngomong apa-apa. Nah, soalnya si Jason tuh kayak dari SD emang kerjaannya main game doang. Gue kagak tahu dah dia Bener. belajar apa kagak, tapi Jason tuh kayak pinter juga gitu loh. Kayak kalau ranking 5 besar dia masuk tuh. Tapi kerjaannya main game doang. Ketika orang lain tuh belum pada pakai iPad ya, kayak masih zaman iPad 1 gitu. Bener weh. iPad 1, iPad 2, dia udah main. Kerjanya tuh main Bener weh. iPad mulu, ya Allah. Pokoknya dia tuh kayak punya dunianya sendiri gitu loh. Bahkan dulu dia pakai kacamata. Sumpah iya. Pokoknya dia tuh kayak Tebel banget, kayak udah cewek-ceweknya -6 nih. cantik, pendiam, tapi aneh gitu deh. Terus temenannya sama gue yang caur abis gitu deh. Aneh banget hidup dia. Sehat-sehat ya kak, ya dari COVID ya. Thank you, amin. Tapi lu udah sempet positif belum kemarin? Lu tuh banyak penyakit tapi bukan COVID ya untungnya ya. Gue live, ntar semua orang mendengar. Ntar ya kita bahasnya di ntar aja kita bahasnya. Weh, Apa nih? tipe Apa cowok nih? impianmu seperti apa Tasya? Coba lu jawab tipe cowok gue kayak gimana, lu tau gak? Gue nggak tahu ya tipe cowoknya Tasya tuh kayak mana. Soalnya dia tuh baperan banget, sumpah kayak Dulu ya, lu sekarang lu gue udah gak pernah lirik anjir, aja dia. Baper nih. dulu sih Baper banget. gue SMP gila-gila ya banget sih emang. Tapi abis itu gue udah, mantan gue tuh kayak cuman sebetulnya yang gue hitung mantan tuh cuma 3 tahu sekarang. Yang pertama adalah si kakak kelas yang tadi komen, tapi bahkan dia bukan Bukan, mantan gue. iya. Tapi bahkan dia bukan mantan gue, Mantan karena gue gue gak pernah yang pacaran ini, kayak yang ini kayak nembak. itu nggak? Yang ini Apa? kayak itu nggak? Yang temen gue, yang sahabat gue waktu SD, tapi jadi mantan. Enggak lah, itu pas SD gila. Ya, Bahkan tapi kan pacarannya mantan itu kayak, kayak serius loh nggak sih? Kayak lu pacarannya pakai telepon rumah. iya yeah, tapi kayak cinta monyet gak sih cuy. Pokoknya mantan gue hitung tuh cuma 3. Cuma si kakak kelas yang bahkan gue gak bisa sebut dia jadi mantan gue, tapi gue hitung aja deh soalnya kayak lumayan keren lah. Yang kedua itu yang SMA, sama yang si mantan gue yang satu geng itu. Udah itu doang sih. Sisanya gue kayak ogah.
Tapi dulu gue baperan Tahu cuy. nggak sih guys? Iya, si Tasya tuh pernah pacaran cuma 24 jam ya. Tapi ini bukan gara-gara baper sih, beda cerita lagi. Benar. Gila, 24 jam. Sebulan aja 30 hari. Tapi waktu itu kenapa ya gue pacaran 24 jam ya? Nggak tahu, lu kagak enak aja kali. Lu kagak enak, terus lu ditembak. Lu tuh Oh, temenan nih sama orang ini. Terus ditembak kan. Tapi lu nya tuh juga kayak dari awal nggak deket, apa, kayak temenan lu tuh ngebaperin dia gitu loh. iya ya. Oh itu dia juga lagi ulang tahun tahu. Dia utang. Terus dia Oh nembak gue. iya. Terus gue kayak, ya kalau gue tolak kayak kasihan gak sih cuy kalau kata gue. Terus akhirnya Ya, gue maluin dia putusin nggak sih? besoknya. Pas gue putusinnya pun kayak bukan gue yang putusin. Gue kayak, ibu disuruh makan. Gue tuh kayak saking gak teganya. Tapi gue empet. Gue suruh temen gue login Facebook gue. Terus kayak, nih lu loginin lah Facebook gue. Terus lu putusin aja tuh. Ini udah deh gue kayak gitu anjir. Parah banget dah. Gila. Emang gue cikope. Cikope Terus gimana cewek. sih, gue nggak bisa scroll komen deh. Emang udah gitu doang. Cepet Gue bener ya disuruh makan kalau yuk. pacaran Goblok. kilat. Ya, ya, ya. Gue akan Ya. mengakhiri live ini dulu ya teman-teman. Tuh, gue udah Halo dipanggil Tante. mama gue makan. Ya udah, kapan-kapan gue live lagi. Menurut gue kapan-kapan nih gue dari pas gue keluar JKT gue udah bilang nanti gampang lah, kalau misalnya kangen ntar aku gampang lah tinggal nge-live. Tapi bahkan gue baru nge-live kayak 6 bulan kemudian, kayak gue gak ngerti lagi. Dan gue kayak baru akan nge-live lagi tahun depan lagi ya guys. 6 bulan lagi. Gue live-nya 6 bulan sekali pokoknya, konsep gue gitu. Jadi guys, Dadah Hol. lo mau lanjut live ya? Oh udah ding, dadah all.